Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang bersama Pak Restu Widayat, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Banjar, yang kali ini mutasi ya Pak Restu. Salam. Mutasi ke SMA Negeri 1 Sidarja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini adalah proses mutasi antar provinsi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ya, Pak Restu ini udah bekerja bersama kita selama 13 tahun ya. Iya. Karena rumah beliau ada di Kabupaten Cilacap, akhirnya beliau mengajukan pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah beliau. Dan ini adalah kebahagiaan sekaligus kesedihan ya. Kesedihan karena harus berpisah. Kebahagiaan karena teman kita lebih dekat jarak tempuhnya dari rumah menuju tempat kerja. Oke, Pak Restu, mau tanya nih, proses mengurus kepindahan dari antar provinsi itu bagaimana? Prosesnya cukup rumit ya, cukup rumit dan prosedural. Ya. Sini Bu Putri sini. Seperti dialog Lika-likunya begini. Biar penonton semangat. Oh, iya. Nontonnya Bu Putri di sini. Ya gimana? Gimana Pak Restu? Lika-likunya mutasi ini yang pertama lolos dulu dari SMA ya. Dari sana kita sudah punya sekolah tujuan itu ada lowongan. Lolos butuh ya? Lolos butuh dari SMA tujuan dan lolos butuh dari sekolah asal. Ini kan sekolah asal. Iya. SMA Negeri 3 Banjar. Kemudian berkas-berkas kita ajukan lewat KCD. Setelah KCD masuk, terus kemudian masuk ke Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan menuju ke BKD. Nah, dari BKD ini nanti akan memberikan surat mengikuti tes seleksi ke Jawa Tengah. Nah, setelah dari Jawa Tengah kemudian diterima di BKD Jawa Tengah, diterima. Setelah diterima nanti kita dipanggil untuk mengikuti tes. Setelah tes kita dinyatakan lulus, kemudian nanti diberikan usulan persetujuan dari dari BKD Jawa Tengah, usulan persetujuan ke BKD Jawa Barat. Dari Jawa Barat nanti memberikan persetujuan ke Jawa Tengah. Nah, setelah Jawa Tengah setuju, kemudian jadi saling memberikan persetujuan. Ya, sini usulan persetujuan. Kemudian dari Jawa Barat memberikan persetujuan. Oke, setuju. Iya. Setelah setuju, kemudian baru berkas masuk ke BKN. Nah, setelah dari BKN nanti ke Kemendagri. Nah, dari Kemendagri nanti akan turun surat mutasi karena statusnya kan provinsi. Nah, setelah itu nanti akan diberikan surat mutasi ini turun, nanti akan dikembalikan ke kita ya. Kita dapat SK mutasi, kemudian dilanjutkan oleh BKD. BKD akan memberikan surat kita atau SK penempatan. Nah, setelah SK penempatan baru kita bisa. Oke, Pak Restu pinjam pulpennya biar kita lebih rinci lagi. Karena memang suasana tidak kondusif ini. Seperti dialog kebangsaan aja ya Bu Putri sini Bu Putri. Biar Bapak Ibu yang mau pindah gitu dari provinsi satu ke provinsi lain, ini biar memahami bagaimana prosesnya, karena banyak teman-teman kita yang kebingungan gitu. Jadi langkah pertama adalah membuat usulan. Mencari lolos butuh dulu. Ya, kita cari sekolah tujuan dulu. Cari sekolah tujuan. Iya, kemudian setelah itu kita ngurus dari sekolah asal. Ya, cari sekolah tujuan yang membutuhkan. Ya, yang membutuhkan atau yang ada lowongan buat kita. Mata pelajaran kita yang kita ampuh. Ya, betul. Kemudian yang kedua, kita ajukan lewat KCD. Kita
urus berkas dari sekolah dan diajukan ke KCD. KCD tempat kita bekerja ya. Kantor cabang dinas di provinsi tempat kita bekerja. Kemudian langkah ketiga, setelah dari dinas nanti akan diteruskan ke BKD. Dari KCD ke dinas mungkin ya, ke provinsi. Baru kemudian nanti dari dinas itu ada tembusan ke BKD. Oke, itu yang berangkat ke dinas, yang berangkat ke BKD itu siapa? Kalau untuk proses ini saya sendiri. Oh, sendiri? Iya, langsung antar ke dinas. Karena waktu itu pandemi, jadi konsultasi dengan bagian sana itu bisa dikirim lewat itu apa? Pos. Oh, iya. Jadi paling dari KCD membawa rekomendasi aja mungkin ya. Surat pengantar. Oke. Dari dinas kemudian ke BKD, Pak Restu berangkat sendiri juga. Itu nunggu informasi dari BKD. Oh, nunggu informasi dari BKD. Sambil kita mencari informasi, sambil memantau istilahnya lah. Gitu. Cari informasi ke sana, bagaimana berkas saya sudah sampai mana. Oh, udah masuk belum dari dinas gitu. Ya, jadi hanya melacak ya, bukan membawa berkas ke BKD ya. Itu sudah diteruskan otomatis dari dinas. Dari dinas, oke. Itu prosesnya berapa lama, Pak Restu? Dari mengajukan berkas dari sekolah ke KCD, kemudian ke Disdik, kemudian ke BKD, itu berapa lama? Variasi sih, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau proses awal tanda tangan dari sekolah asal sampai mendapatkan SK itu 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Lama juga ya? Lumayan, karena banyak meja yang harus dilalui. Banyak meja yang harus satu dilalui. Dinas, misalnya di dinas pendidikan itu masuk pertama ke GTK. GTK itu nanti ke pegawaian. Pegawaian nanti sudah dapat rekomendasi dari kepala dinas, nanti diteruskan ke BKD. Terus diproses. Nanti itu juga dilanjutkan ke inspektorat ya. Berkaitan dengan inspektorat ya. Inspektorat juga surat berkaitan dengan subdis juga dari inspektorat. Iya. Kemudian mau tanya nih Pak Restu, kalau dari BKD Provinsi Jawa Barat kemudian tembus ke BKD Provinsi Jawa Tengah, itu berapa lama? Prosesnya dulu kisaran 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu ada surat pemberitahuan dari BKD Provinsi Jawa Tengah gitu. Iya, masuk ke sana kisaran ya 2-3 bulan, kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian ada panggilan seleksi. Seleksi, saya mendapatkan informasi untuk mengikuti seleksi. Seleksinya berupa bagaimana? Tes pertama tes wawancara, kemudian ada cat psikometri pakai komputer. Cat psikometri. Oh ya, komputer. Cat psikometer. Cat itu singkatan dari komputer assessment. Kurang tahu itu tes mungkin ya. Sana namanya cat psikometri. Oh, psikometri ya. Di komputer berarti ya. Komputer. Nanti nunggu beberapa minggu, kemudian kalau dinyatakan lolos ya baru nanti ada pemberitahuan selanjutnya, pemberkasan berikutnya. Dari pelaksanaan tes hingga pengumuman berapa lama? Itu kisaran 3 mingguan. 3 mingguan. Berarti Pak Restu bisa ngisi juga di cat psikometrinya. Soalnya apa? Soalnya ya kalau ini sih tes kewarasan gitu kan. Jadi kalau yang nggak waras itu nggak bisa lolos. Contoh soal yang di sini itu misalnya Anda menghadap ke barat, kemudian berjalan 10 langkah, kemudian belok kanan 3 langkah, belok kiri 10 langkah, sekarang Anda menghadap kemana? Itu pertanyaan contohnya gampang banget itu. Ya. Gampang. Jadi sambil konsentrasi ke barat. Ya, masih ke barat. Ya berarti masih ke barat gitu jawabannya kalau kita konsentrasi, tapi itu di waktu Pak. Jadi, di waktu berapa detik hilang sendiri. Kalau kita telat ngeklik jawabannya hilang sendiri, berarti kosong, nggak ada jawaban. Semacam psikotes ya. Iya, tapi itu dengan komputer. Iya. Berapa soal? Banyak. Ada 200 lebih. 200. Karena itu ada bagian-bagian tahap 1, tahap 2 sampai tahap 7. Iya. Ya mohon maaf ya pemirsa, Bapak Ibu, kalau kondisinya rame memang karena suasana sedang pergantian jam. Berapa biaya yang dihabiskan untuk proses kepindahan dari
Provinsi Jawa Barat ke Jawa Tengah? Kalau biaya alhamdulillah saya ngurus sendiri, jadi ya biaya untuk ke Bandung, biaya untuk ke Semarang. Setiap ada berkas harus diambil, diantar, kemudian datang lagi, itu biayanya paling itu. Transportasi sendiri dan akomodasi sendiri. Nah, pribadi iyalah. Kalau sini. Ya. Ya itu aja biaya. Oh, biayanya habis berapaan? Ya buat beli ongkos bensin aja gitu. Iya, berapa perkiraan? Perkiraan kalau tergantung ini, kalau tergantung kita kesana, jarak ya. Tergantung dari beli bensin 300.000 bolak-balik ke Semarang kemarin 800.000. Oh, berapa kali? Terjangkau lah. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Pak Restu? Cukup. Misalnya berpisah ke teman-teman, ke murid. Kata-kata perpisahan ke semua warga sekolah di SMA Negeri 3 Banjar, silakan. Ya, kalau saya di sini sudah 13 tahun 5 bulan, jadi ya secara emosi kita sudah dekat ya. Ya ada bahagia dan ada sedihnya. Bahagianya saya mendekatkan diri dengan keluarga, kemudian tidak terlalu jauh dari jarak rumah ke sekolah. Nah, kemudian sedihnya ya harus berpisah dengan teman. Ya berkat ikatan kerja ini jadi tambah sedulur. Jadi biar kita tidak putus ya, mari kita jaga persaudaraan, jadi seduluran sak lawase. Betul, silaturahmi tetap harus dijaga ya Pak Restu. Semoga Pak Restu makin sukses di sana karirnya, dan kami semua mohon maaf apabila ada kesalahan yang terasa maupun tidak terasa. Sama-sama. Bagaimana Bu Nurul? Ya, we will miss you so much ya, karena Pak Restu ini karakternya orang baik sekali dan soleh, bisa menjadi pribadi guru teladan bagi semua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat sharingnya dari Pak Restu. Yang jelas intinya mengurus sendiri, mau berangkat sendiri ke KCD, ke Disdik, kemanapun, ke BKD. Oh, SK-nya udah diterima. Kalau SK dari BKN ya? Kemendagri. Oh, dari Kemendagri, ya. Karena statusnya kan provinsi. Oh iya betul. Karena statusnya provinsi untuk guru SMA, maka SK-nya pun dari Kemendagri. Tertanggal 1 Juni 2022 sudah di Jawa Tengah. Oh, Juni 2022. Tapi baru bisa pindah awal Oktober ini. Iya. Baru bisa pindah awal Oktober karena kendala kemarin ada kesalahan di SK Kemendagrinya. Siap, karena ada kesalahan di SK Kemendagrinya. Semoga dilancarkan. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.